Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Shalom warga kerajaan. Selamat datang di GBI Rock Surabaya. Ini hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, dan saya yakin dan percaya setiap saudara yang mengikuti ibadah ini tetap antusias di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Saya ucapkan selamat datang buat saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah GBI Rock Surabaya. Saya ucapkan welcome to Rock Family. Dan ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah supaya bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala GBI Rock Surabaya, Pastor Daniel Januar Tanujaya. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa informasi seputar gereja di dalam minggu ini. Telah dibuka pendaftaran Rock Journey Believer Class angkatan 14. Kelas akan dimulai tanggal 5 Juli setiap hari Selasa jam 7 malam via Zoom. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi Pendeta Madya Daniel Handi. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa jam 19.30 atau setengah 8 malam di YouTube channel Rock Surabaya. Kami mengajak jemaat untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam Breakthrough Pray and Worship setiap hari Jumat jam 7 malam di Rock Royal Residence. Jemaat yang tidak dapat hadir bisa mengikuti secara live streaming di channel YouTube kami. Mengundang para pria untuk dapat mengikuti Rockman Camp yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 30 Juli. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Daniel Siagian. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juli bagi jemaat yang akan mengembalikan perpuluhan atau menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita memulai Praise and Worship, mari kita sama-sama saksikan pesan Tuhan melalui gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin, melalui suara gembala berikut ini. Buka hati saudara. Shalom semua warga kerajaan dikasih oleh Sang Raja. Kita memasuki bulan dengan tema Boldness for the King. Bukan cuma for the king, tapi before the king. 1 Timotius 6 ayat 13 dan 14. Kita ada di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan Kristus Yesus yang memberikan contoh. Make a good confession di hadapan Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, kata Rasul Paulus, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita hidup ini, kita harus tahu kita ini adalah pembawa berita. Pembawa berita Injil Kerajaan. Dan yang dibutuhkan hari-hari ini adalah boldness, paresia. Bicara tanpa teding aling-aling, bicara tanpa reserve, bicara dengan berani. Kenapa kita bisa berani? Karena kita di hadapan Allah. Kita melihat Kristus di hadapan Pontius Pilatus yang adalah perwakilan kaisar. Negara adik kuasa saat itu. Dia sedikit pun tidak kedar. Dan apa yang dia katakan? My kingdom is not of this world. Ketika Pontius Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tanya balik. Itu dari dirimu sendiri atau orang lain yang mengatakan padamu? Sebab ketika diperiksa, dia ini keturunan daripada King David. Keturunan daripada Raja Daud. Dan karena itu dia punya legitimasi untuk menjadi raja di Israel. Sebab itu secara politik sangat berbahaya. Dan Kristus berkata, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, maka hamba-hambaku akan melawan engkau. Di bagian lain daripada Synoptic Gospel, dia berkata begini. Dia berkata bahwa kiramu aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Dia berkuasa bukan atas 6 legion malaikat. Karena Kristus adalah raja dan saat itu jadi putra mahkota yang datang ke bumi. Dia saja bisa saja memerintahkan seluruh bala tentara sorga.
dan tentara Romawi nggak ada apa-apanya. Saudara yang kasih Tuhan, Jesus make a good confession. Akan tiba waktunya kata Kristus bahwa engkau akan dihadapkan kepada yaitu pemuka-pemuka dan juga majelis-majelis mahkamah agama dan bahkan pengadilan dan sebagainya. Pakailah kesempatan untuk bersaksi. Kita melihat berapa banyak yang mulai terjadi bahkan di negeri kita. Tetapi itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab pada saat itu bukan engkau yang berbicara, roh Bapamu. Dan saya berdoa, the spirit of boldness. Sebab firman Allah berkata, orang benar ya. Bukan orang pandai bicara, tapi orang benar itu berani seperti singa muda. Wow. Ya, bold as young lion. Dan saya percaya bahwa ketakutan tidak ada dalam DNA daripada pengikut Kristus. Sebab Wahyu 21 ayat 8 mengatakan the fearful, penakut itu yang pertama masuk neraka. Ya. Kalau kita sebut diri kita orang diselamatkan tapi tidak berani bersaksi, ada ayat itu. Ya, penakut baru yang lain-lain, penjina, penyembah berhala, tapi yang paling depan adalah the fearful. Karena itu lawan daripada fearful adalah boldness. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula meminta Tuhan boldness, keberanian. Dan ingat ini, di hadapan Allah yang menghidupkan. Jadi saudaraku, if we die with Him, we shall live with Him. If we endure, kalau kita bertahan, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Kristus Yesus yang memberikan contoh yang baik. Karena itu biarlah kita hidup tanpa bercela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Be a bold witness for Jesus. Haleluya. Amin. Wow, pesan yang sangat luar biasa yang kita dengarkan melalui gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin. Dan ini saatnya kita akan sama-sama memulai ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, kami masuk gerbang-Mu dengan hati, dengan penuh ucapan syukur. Kami mau memuji Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Engkau Raja di atas segala raja, segala pujian kami, penghormatan kami, hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami siap memuji-Mu, kami siap mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. God bless you all. Puji nama Tuhan, Shalom. Mari bersatu hati, sepikir dengan penuh sukacita, menaikkan pujian bagi Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Yeah. Ini pujian kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Masyurkan nama-Mu Tuhan. Yes. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Terima anugerahnya saat ini. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Angkat kedua tanganmu tinggi saudara. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat.
bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi. Ini hati kami Tuhan, hati yang rindu menyembah Engkau, hati yang sungguh-sungguh rindu menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh, saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau
bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kami mau nyatakan hanya Yesus, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami ingin Kau, Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Tiada yang lain. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Hanya Kau Yesus, dambaan hidup kami. Hanya Kau Yesus, satu-satunya kekasih jiwaku. Hanya rindu bersamamu. Oh, seumur hidupku Tuhan, sampai akhir nafas kami. Selagi kami ada, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Inilah isi hati kami Tuhan. Inilah kekaguman kami akan Engkau selamanya. Hanya Yesus. Engkau yang layak disembah, layak Semakin hari, semakin bertambah kerinduan kami akan Tuhan. Semakin hari, semakin bertambah cinta kami kepada Tuhan. Slow. Hallelujah. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart,
surrender. Let this be the sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Angkat kedua tanganmu, saudara. Katakan dengan hatimu. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Amen. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be the worship of my heart for you, my King. Yeah. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart as we surrender all to you, Lord. And let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Yes. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Tuhan, kau lihat setiap hati kami. Di hadapan tata kasih karunia-Mu, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Saat ini Tuhan, baharui bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami tidak hanya sekedar jago mendengar firman, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, memiliki hati yang senantiasa setia dan mengasihi Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami siap diberkati, kami siap dibangkitkan
oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita kembali ada di bulan yang baru, di pertengahan daripada tahun 2022. Saya percaya ini adalah merupakan waktu untuk kita kembali bisa memikirkan selama setengah tahun yang kita sudah lewati ini apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan dan bawa untuk ada di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita bukan saja sampai di pertengahan daripada tahun 2022, tapi tema daripada 3 bulan ke depan itu adalah kehidupan bagi Sang Raja. Di dalam kasih karunia dan anugerahnya, bagaimana kita bisa hidup maksimal bagi tentu saja kemuliaan nama Raja kita. Dan selama 1 bulan ke depan ini akan begitu banyak mendengar tentang hidup di dalam keberanian, boldness, courage, saudaraku, bagi Dia. Dan saya pernah melihat sebuah definisi ya daripada courage yang sangat bagus, dan saya hanya mengutip saja ini dari seseorang yang berkata bahwa courage is not the absence of fear. Jadi keberanian itu bukan ketiadaan rasa takut, tetapi keputusan untuk menghadapinya. Bukankah di dalam kehidupan kita seringkali kita berhadapan dengan perasaan takut ya saudara, terutama ketika kita menghadapi tantangan yang besar, yang kemudian ketika kita kalkulasi itu kita tahu bahwa even mungkin itu melebihi kekuatan kita ya, tapi firman-Nya berkata bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa di dalam penyertaan-Nya maka kita bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan untuk apa saudara? Mengambil keputusan untuk berani. Berani di dalam bersikap, berani di dalam berkata-kata, mungkin menyatakan kebenaran, berani di dalam hidup bagi Dia dan hanya untuk Dia saja. Nah, izinkan hari ini saya berbicara kepada saudara tentang courage to witness. Bagaimana kita berani saudara untuk menjadi saksinya. Mari buka bersama dengan saya firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul, Fatsalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-3. 1 ayat saja kita baca dulu, Kisah Para Rasul, Fatsal 14, ayat yang ke-3. Firman Tuhan berkata, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani. Catat itu saudara. Kenapa? Karena dikatakan, inilah yang menyebabkan mereka berani. Mereka percaya kepada Tuhan dan dikatakan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Berita tentang kasih karunia itu berita tentang apa? Tentang the gospel of the kingdom of God. Tentang Injil kerajaan sorga. Dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Saudara, kalau kita lihat, saudaraku, ketika Paulus dan Barnabas yang dicatat di dalam Kisah pasal yang ke-14 ini, dinyatakan, saudara baca ayat sebelumnya, saudara baca ayat sesudahnya, saudaraku ada di bawah tantangan dan ada di bawah tekanan yang tidak mudah. Sebabnya dikatakan bagaimana mereka mengajar dengan berani, sekalipun mereka harus menghadapi tantangan yang berat, tetapi mereka tetap dengan berani memberitakan Injil kerajaan. Yang seringkali kita hadapi kan kita takut, aduh Pak, saya sorry Pak, saya nggak pinter khotbah kayak Bapak ya, saya nggak pinter. Saudaraku, memberitakan Injil itu tidak harus dengan khotbah ya, saudaraku, memberitakan Injil itu bisa misalkan dengan menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Memberitakan Injil itu termasuk, saudara, dengan kesaksian kehidupan. Tidak hanya dengan perkataan, tapi juga bisa dengan perbuatan. Tapi kalau perbuatan, perkataan kemudian dibuktikan dengan perbuatan, wow, itu akan memiliki dampak yang begitu luar biasa. Ya, nah saudara, Paulus dan Barnabas berani. Bisakah kita berani? Bisa, saya yakin saudara. Dan kita perlu tahu reason, ya, alasan mengapa kita bisa berani.
saudara. Apa yang sesungguhnya sih membuat mereka jadi berani? Kalau saudara baca satu ayat itu aja, saudara menemukan beberapa kunci yang luar biasa. Yang pertama, saudaraku, Alkitab berkata tadi begini, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Dia? Ya. Nah, saudaraku, kepercayaan inilah yang kemudian, saudaraku, saya percaya itu dimunculkan atau datang kepercayaan ini. Dari apa? Dari janji penyertaannya. So, King's presence, hadirat sang raja, itulah kemudian yang membangun apa itu, saudara? Keberanian di dalam diri kita. Hadiratnya sebuah understanding, sebuah iman yang kita tahu, kita percaya, saya nggak sendirian. Ya, saya nggak sendirian. Kenapa? Dia menyertai saya. Dia bersama dengan saya. Dan itu di backup oleh janji-janjinya di dalam Alkitab. Matius 28 ayat 20 bagian B misalkan. Ada satu janji yang Tuhan Yesus berikan ketika dia terangkat ke surga. Sebelum dia terangkat, dia memberikan sebuah perintah dalam Matius 28 yang seringkali disebut dengan perintah agung atau amanat agung. Dan perintah itu diakhiri oleh sebuah anak kalimat yang luar biasa, janji yang luar biasa. Apakah itu? Dikatakan, dan ketahuilah. Ini Tuhan bilang, aku mau kamu mengerti, aku mau kamu tahu tentang hal ini. Apakah itu? Aku menyertai kamu senantiasa. Apa artinya senantiasa, saudara? Selalu, ya, tidak pernah tidak, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulangi sekali lagi ayat ini. Dan ketahuilah. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mempraktekkan? Sama misalkan dengan seperti saya bilang, semangka ini manis banget loh. Ya, manis banget semangka ini, hebat luar. Saya cuma ngomong, saya tunjukkan buahnya, saudara lihat buahnya, tapi saudara nggak pernah ngincipi buah itu. Saudara nggak pernah ambil pisau, potong, makan. Ya, sampai kita ambil pisau, potong semangka itu dan makan. Baru kita tahu manis apa enggak. Sama saudara. Ya, bagaimana kita tahu bahwa kita dalam penyertaannya? Oke, saya tahu Pak, saya pernah mengalami pergumulan, Tuhan tolong saya. Wah, penyertaannya nyata buat saya. Tapi kalau dalam hal memberitakan Injil, bersaksi, saudaraku, bahwa orang yang ada di luar sana begitu banyak memerlukan dia. Ya, saudara mungkin cuman, ya saya ini bersyukur hidup ya, sekalipun tidak mewah, tidak kaya raya, tidak. Tapi saya ini penuh syukur. Tetangga saudara mungkin tanya, maksudnya apa Bu? Penuh syukur, maksudnya bagaimana Pak? Kok penuh syukur? Iya, kebaikan Tuhan menyertai saya. Tuhan Yesus yang saya sembah percaya, boom, kasih kesaksian saudara. That's it. Ya. Dan tahukah saudara bahwa ketika saudara melakukan itu, penyertaannya ada bersama dengan kita. Hadiratnya hadir, ada di tengah-tengah kita. Kisah para Rasul pasal 11, 20 dan 21, dua ayat. Kisah 11 ayat 20 dan 21 berkata, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia. Dan dikatakan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani. Dan memberitakan Injil, garis bawahi itu saudara. Berkata-kata, memberitakan Injil, itu barengan, ya, paralel. Jadi lewat perkataan mereka, lewat kesaksian mereka, mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat hasilnya apa, akibatnya. Akibatnya dikatakan ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Lihat itu saudara, bahwa ketika Injil diberitakan, ketika kesaksian keluar dari mulut kita, firman berkata bahwa Tuhan menyertai. Dan saudaraku, kita melihat bagaimana ada banyak orang pada waktu itu dijangkau, ya, jadi percaya, berbalik kepada Tuhan. Ya, ayo kita praktek saudara. Ya, segera setelah saudara mendengarkan pesan ini, temukan siapapun, mulailah dengan orang-orang yang dekat dengan kita, mulailah dengan orang-orang yang kenal dengan kita. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu sahabat baiknya sudah bertahun-tahun bersama-sama dengan kita.
Mereka cuma tahu, oh iya dia Kristen, ya dia rajin. Sorry saudara. Tapi baiklah kita melangkah, selangkah lebih lagi. Ya, jadilah saksi. Satu ayat lagi dalam Kisah pasal yang ke-18 ayat 9 dan ayat yang ke-10 berkata, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus. Ganti nama Paulus dengan nama saudara. Katakan, pada suatu hari berfirmanlah Tuhan kalau saya kepada Daniel. Ya, di dalam suatu penglihatan. Apa yang Tuhan katakan? Kepada saudara juga apa yang Tuhan katakan? Jangan takut. Apa saudaraku lawannya jangan takut? Ya, berani. Sinonimnya jangan takut. Berani. Ya, lawannya jangan takut ya takut ya saudara ya. Beranilah, kira-kira begitu kan. Be courage Tuhan bilang. Teruslah memberitakan firman dan jangan diem. Nah ini yang sering kali kita lakukan, kita diam aja. Kita main aman ya saudara ya. Jangan diam. Sebab kata Tuhan, kenapa dia bilang jangan diam? Ya, nyatakan Injilku. Sebab dia berkata, aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Jangan takut. Ya, dengar ya saudara. Kalaupun kemudian yang terjadi adalah hal-hal yang tidak enak karena kita memberitakan Injil. Fine, it's okay. Saudara nggak berbuat salah. Ya, malah kalau saya bilang itu adalah bukti kasih kita. Untuk kita kemudian membawa orang-orang yang belum mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, sementara kita sudah bersyukur untuk itu. Ya, kenapa kita harus berani? Sebab penyertaannya. Kenapa kita harus berani yang berikutnya? Karena saudaraku ini adalah merupakan mandat. Memberitakan Injil itu perintah. Dan yang kasih perintah itu sang raja. Ya, saudara kalau raja kasih perintah, ya itu harus dilakukan, harus. Kalau raja kasih perintah, ya perintah sang raja itu nggak boleh eliminasi dengan alasan apapun. Nah ayat di dalam Kisah Para Rasul 14 tadi itu juga berkata begini, tidak hanya mereka percaya, dikatakan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia. Berita tentang kasih karunia. Tuhan sendiri yang menguatkan berita Injil. Why? Because He wants everybody knows about it. Karena Dia mau semua orang mendengar dan mengalaminya. Matius 28 ayat 19. Kalau tadi ayat 20 bagian B kan. Di ayat ke-19 Tuhan memberikan amanat agungnya. Memberikan perintah agungnya. Karena itu dia berkata. Sebelumnya dia buat statement segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ya, dan kuasa itu diimpartasikan kepada kita. Karena itu firman berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lihat saudaraku, ada sebuah perintah yang datang dalam kehidupan kita. Nah kalau kita nggak turuti perintah itu kita pasti akan tanggung jawab. Ya, nah sekali lagi Tuhan tidak suruh saudara khotbah, Tuhan tidak suruh saudara bikin KKR, Tuhan tidak suruh saudara macam-macam yang di luar kemampuan saudara. Tidak saudaraku. Tuhan hanya minta kita jadi salurannya, jadi alatnya. Ajak mereka ke komsel misalkan. Kalau saudara nggak pinter ngomong, saudara berdoa buat mereka, ajak teman yang pinter ngomong. Tapi jangan saudara diem aja, itu kan namanya ngejorokin orang. Ya dorong orang saudara, wis kamu yang ngomong. Enggak dong, kita juga ikut. Ya ada dialog di situ, ada kesaksian yang kita berikan. Kenapa? Kita hanya memenuhi mandat sang raja saudara. Markus 16 ayat yang ke-15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lagi saudara, diberikan perintah yang bunyinya kurang lebih sama. Kalau tadi dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kalau ini perintahnya, pergilah ke seluruh dunia. Dunia saudara ada di mana? Di marketplace, dunia saudara ada di mana? Di profesional, profesi, saudara mungkin dokter, saudara mungkin pemborong, saudara mungkin jaga toko, punya toko, saudara mungkin
jadi ahli komputer, saudara mungkin punya restoran, di mana dunia saudara berada. Ya, pergilah kata Tuhan. Saudara ada di situ, saudara ditaruh Tuhan di situ untuk apa? Untuk menjadi pemberita Injil, penuai di akhir zaman ini, saudara. Saya rindu kalau kita semua bergerak, ya kalau kita semua menjangkau. Saudara tahu nggak? Ketika seseorang itu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu saja hadiah terbesar adalah keselamatan itu sendiri. Ya, hadiah terbesar adalah jaminan ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini, dia bersama-sama dengan Sang Raja di dalam kekekalan yang mulia, saudara. Tapi lebih daripada itu, ketika seseorang mengalami Dia, diselamatkan oleh karena Injil kerajaannya, bukan hanya dia yang diubahkan, tapi orang lain yang bersama dengan dia juga menerima dampaknya. So, kita membuat dunia ini jadi lebih baik daripada sebelumnya ketika Injil diberitakan, saudara. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ada satu ayat yang sangat luar biasa, satu ayat yang sangat mengencourage, yang mendorong kita untuk kita boleh ada dalam kebenaran, menghidupi kebenaran ini. Dikatakan demikian, simak baik-baik. So, dikatakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, berarti yang tidak berseru tidak diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi, nah ada satu pertanyaan di sini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ya, percayanya sama yang lain. Kalau mereka nggak percaya sama Dia, bagaimana mereka dapat berseru? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ya dong, dengar aja enggak, berarti nggak tahu. Kalau tahu aja enggak, gimana bisa percaya? Lalu dikatakan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang baca sama-sama dengan keras di rumah saudara, 1, 2, 3, memberitakannya. Ya, kalau nggak ada yang memberitakan, nggak ada yang dengar. Kalau nggak ada yang dengar, siapa yang bisa percaya? Ya, saudaraku. Dan ayat yang ke-15 dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Karena itu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus saya mengutus saudara. Sebagaimana saya mengutus dulu diri saya sendiri. Memulai pekerjaan ini saudara. Demi nama Tuhan Yesus. Mari ya. Baik saudara secara pribadi, komsel-komsel semua bergerak bergandengan tangan. Saudara, pekerjaan pemberitaan Injil itu adalah wajib bagi semua orang percaya. Tidak hanya untuk hamba-hamba Tuhan yang diordain, tidak. Untuk semua orang percaya, semua saudara bisa. Semua saudara penginjil, penuai di akhir zaman. Kenapa demikian? Dikatakan seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, dunia ini penuh dengan kabar buruk ya saudara. Media, aduh kelihatannya bagus tapi intinya mengintimidasi misalkan. Intinya menimbulkan rasa iri, intinya menimbulkan kesalahpahaman, intinya menimbulkan kecekcokan. Tapi marilah kita, saudara, sediakan diri kita dan hidup kita supaya kita dipakai oleh Tuhan, ya, oleh kasih Bapa dan pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus untuk menjadi pembawa kabar baik. Haleluya. Dan saya percaya ketika kita melakukannya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita bisa tetap berani? Karena kuasanya menyertai kita. Ya, di ayat yang ketiga tadi di bagian akhir dituliskan demikian. Mengaruniakan Tuhan maksudnya, mengaruniakan kepada mereka kuasa. Katakan bersama dengan saya kuasa. 1, 2, 3. Kuasa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kuasa. Ya, kuasa untuk apa? Wow, ini luar biasa ya. Untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Maukah saudara dipakai Tuhan? Untuk dari dalam dan lewat kehidupan saudara, tanda-tanda dan mujizatnya dinyatakan. Saya yakin saudara berkata, yes, saya mau Pak, saya mau mengalaminya, saya nggak hanya mau mendengarkannya, atau oke, fine, bagus, kita mendengarkannya bisa membangkitkan semangat kita, tapi beda dengan ketika kita mengalaminya secara pribadi di dalam kehidupan kita. Saudara,
Saya percaya bahwa kuasa itu deliver sama Tuhan lewat kehidupan saudara untuk meneguhkan pemberitaan Injil kerajaan. Ya. Dan tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-6 misalkan, dikatakan Lukas 9 ayat 6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa, ya, kata mereka tuh ganti dengan nama saudara, misalkan nama saudara Budi, lalu pergilah Budi dan mengelilingi tiap RT misalkan, atau RW, ya, atau di kantor, di tempat kerja, dimanapun saudara berada, sambil dikatakan memberitakan Injil. Sambil memberitakan Injil dan dikatakan demikian, menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Dunia kita adalah dunia yang sakit. Ya, dunia kita ini dipenuhi oleh banyak orang yang menderita, sakit. Ya, tidak hanya sakit fisik, saudara, tapi juga sakit mental. Ya, saya nggak bilang loh, kalau begitu Pak Daniel bilang di sekitar dunia kita nih semuanya diisi oleh orang gila, bukan, tidak, ya, tidak, saudara. Maksud saya adalah bahwa sakit mental ini ada orang yang hidup dengan ketakutan yang tanpa alasan, misalkan. Ada orang yang curigaan tanpa alasan. Ya. Ada orang saudaraku yang bawaannya itu selalu merasa rendah diri misalkan. Atau sombong. Orang sombong itu termasuk sakit mental, saudara. Buat apa sih sombong? Ya, dan segala macam, karena dunia kita ini dunia yang hiruk pikuk, carut marut dan dipenuhi dengan, saudaraku, banyak hal yang, saudara buka HP aja, ya, saudara akan lihat banyak hal yang to make you sick of it, gitu. Bikin kita mual dalam tanda kutip ketika melihatnya. Kok bisa, kok aneh, banyak orang aneh misalnya dan lain sebagainya, saudara. Ya, sehingga kemudian dunia membutuhkan kita. People need you, our world needs us, saudara. Untuk apa? Nomor satu, Injil harus diberitakan, karena itulah kabar baik. Dan kemudian apa? Oleh penyertaannya, saudara. Maka kemudian kita boleh menjadi agen kesembuhan. Ya, the agent of healing. Healing nggak cuma tubuh, ya, yang sakit tubuh juga banyak. Tapi yang sakit mental, sakit pikiran, pola pikir, sakit sikapnya, lebih banyak lagi. Dan biarlah kita menyediakan diri kita dan hidup kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Menyembuhkan pola pikir yang salah, menyembuhkan emosi, mentalitas saudaraku, ya, yang salah daripada banyak orang. Dan kita membuat dunia kita jadi lebih baik. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tuhan memberikan janji kepada kita. Apa janjinya? Dikatakan begini, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi syaratnya cuma satu, percaya. Hari ini saudara sementara mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, saudara berkata, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Percaya apa? Tanda apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kalau ada tetangga saudara bilang rumah saya banyak setan, ya jangan lalu kemudian kita ikut-ikutan takut. Lucunya itu kalau orang Kristen ketemu setan, ya dia lari. Lucu, harusnya setannya yang lari, bukan dia yang lari, saudara. Ya, pernah dalam sebuah pelayanan, sebuah camp, panitianya rada nakal ya. Mereka tidurkan saya di kamar yang konon, kamar itu banyak setannya. Saya ditidurin di situ, saudara. Ada banyak kasus dan cerita bagaimana orang-orang yang tidur di situ diganggu. Dan paginya ketika kita breakfast, panitia nanya, Pak tadi malam gimana? Aman ya? Aman, saya bilang. Tidur enak? Enak. Enggak terjadi apa-apa? Enggak. Dan mereka heran. Belakangan saya baru tahu bahwa ternyata kamar itu angker. Dan saya ada berapa malam di situ. Tapi karena saya percaya, ya setannya juga mungkin tahu percuma digoda, nanti diusir malah. Ya, biar aja dia istirahat katanya. Saudara,
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang saya sebut bahasa doa. Saudara, ketika kita menerima dia dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dibaptis oleh Roh Kudus, tanda-tanda bahasa baru diberikan kepada kita, bahasa doa. Ya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Wow, ada kesaksian tentang ini ya. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang menginjil di desa-desa di daerah Sulawesi sana, oleh penduduknya kopinya dikasih racun, mereka mau bunuh. Dia minum dengan nikmatnya kopi racun, mereka minum, dia minum dan tidak terjadi apa-apa. Dan pemilik rumah itu ketakutan dan dia berkata, "Bapak ini punya ilmu apa?" Enggak ada. Ya. Hamba Tuhan ini udah dipanggil Tuhan. Saya dengar kesaksiannya dan hari itu juga seisi rumah itu bertobat, percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ayat ini tidak kemudian membuat kita ngaco, ya saudara ya, kita mengambil ular. Ya itu ada satu sekte di Amerika yang pegang ular ya, percaya sekalipun digigit nggak akan. Atau saudara pulang, coba kita cek ya, kita campur kopi dengan baygon. No, saudara nggak perlu lakukan itu. Maksudnya, in case kalau misalkan hal ini terjadi, ya mereka tidak akan mendapat celaka kata firman. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Kisah 1 ayat 8, Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, haleluya. Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh janji penyertaannya, oleh kuasa yang menjadi saudaraku pembuktian bahwa Injil itu ya dan amin. Kita jadi berani. Dan tentu saja semuanya ini dibungkus ya oleh kasih. Oh, nggak ada yang motivasi kita lebih besar daripada kasih Tuhan untuk kita rindu menjangkau sebanyak mungkin orang. Alkitab berkata memindahkan mereka dari dalam gelap kepada terang yang ajaib. Kitab Yudas berkata memindahkan mereka dari neraka kepada kekekalan surga yang mulia. Dan memperluas akan kerajaannya dari kerajaan kegelapan dibawa menjadi warga negara kerajaan terang. King's love yang menjadi motivasi utama kita, yang membungkus semua yang ada. Kasihnya adalah alasan utama tentu saja. Why Jesus came. Why he died for us. Ya, dan dia juga mengalami kebangkitan agar kita hidup di dalam kuasanya. Yohanes 3:16, ayat yang sangat saudaraku tidak asing lagi bagi kita, paling banyak dikutip, paling banyak dikotbahkan, di-sharingkan, dibagikan, dan dijadikan saudaraku landasan daripada semua pemberitaan Injil dan lain sebagainya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah, bukan akan, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi bagaimana itu tadi pertanyaan. Kitab Roma, orang bisa percaya kalau belum mendengar. Bagaimana bisa mendengar kalau nggak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau belum diutus? Karena itu hari ini, bawa diri saudara. Tuhan mengutus saudara untuk saudara pergi. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 berikut berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Cara bagaimana kasih Allah itu dinyatakan? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bukankah berita baik, berita Injil, berita keselamatan, berita oleh anugerahnya kita dibawa masuk ke dalam kerajaannya yang kita sampaikan itu bukti akan kasihnya di dalam dan melalui kehidupan kita. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 juga berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Apa itu? Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau menyerahkan nyawa aja diberi, maka nggak ada alasan untuk takut. Ya saudara, biarlah saya menutup pemberitaan hari ini dengan satu ayat yang
Diambil dari Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-7. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Saya ingin kita baca sama-sama ayat ini, saudara. Ya, saya ingin kita baca sama-sama. Baca dengan suara yang keras, baca dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, telinga yang terbuka. Baca sampai telinga saudara mendengar perkataan saudara. Ya, 1, 2, 3. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja, Allahmu itu Raja. Dan terimalah Raja itu, beritakan, bawa kepada semua orang yang memerlukan dan membutuhkan dengan keberanian, karena kita tahu hadiratnya bersama dengan kita. Kuasanya dinyatakan di dalam dan lewat kehidupan kita. Dan semuanya itu merupakan mandat yang daripada Dia. Dan bukti kasihnya di dalam kita yang juga kita nyatakan bagi semua orang yang memerlukannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk firman kebenaran yang mengajarkan kepada kami agar kami tidak takut, agar kami senantiasa kuat dan berani. Tuhan yang mengambil keputusan untuk tetap berani, khususnya di dalam bersaksi, baik lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat segala sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kami, lewat janji-janji penyertaan-Mu, dan juga lewat konfirmasi daripada tanda-tanda ajaib di dalam dan lewat kehidupan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pakai semua yang mendengarkan berita ini. Tuhan menjadi penuai di akhir zaman ini yang menuai Tuhan berlaksa-laksa jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami boleh membuat Tuhan keluarga-keluarga jadi lebih baik. Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, lingkungan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Pakai kami menjadi agen keselamatan yang daripada Engkau. Tuhan, pakai kami menjadi the agent of change. Agen perubahan yang dipakai untuk merubah kehidupan, merubah lingkungan, merubah keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan urapan secara khusus yang daripada Engkau. Taruh berita firman-Mu, buat kami tidak tahan ya Tuhan. Untuk kami bersaksi akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan berdoa juga biar kiranya kasih Tuhan dinyatakan. Dan orang yang mendengarnya boleh merasakan itu dan boleh mengalami itu. Sehingga diubahkan kehidupan mereka, dipindahkan mereka dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Dibawa masuk untuk menjadi warga negara kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami, kasih-Mu menyertai kami, dan kemuliaan-Mu ada bersama dengan kami. Berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu yang mendengarkan dan melakukan akan kebenaran ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang sebentar kita akan lakukan lewat perjamuan ini, mana kita akan sama-sama makan roti ini dan minum anggur ini, adalah sekali lagi merupakan sebuah, saudaraku, tindakan iman yang merupakan jaminan bagi kita semua bahwa saudara, kita sudah ada di dalam Dia. Kita tidak hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat yang membuat kehidupan kita kuat, membuat kehidupan kita penuh dengan sejahtera dan keberanian yang tidak berkesudahan yang datangnya daripada Dia sendiri. Mari angkat paket perjamuan ini bersama-sama, roti dan anggur. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Semuanya ini mengingatkan kepada kami akan karya-Mu yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang penuh kasih bagi kami semua. Biarlah kiranya ketika kami memakan roti ini dan meminum anggur ini, Tuhan, sungguh-sungguh Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti ini saudaraku bersama-sama. Firman-Nya berkata, bukankah ini adalah merupakan tubuhku, ini adalah benar-benar makanan, kata firman Tuhan. Roti yang telah dipecah-pecahkan ini, tubuh yang dipecah-pecah bagi kami. Karena itu saudara-saudara, mari kita makan roti yang telah dipecah-pecahkan, yang bukankah merupakan persekutuan kita dengan
tubuh Kristus. Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Kacauan bersama-sama dengan saya. Demikian juga pada malam itu dikatakan ia mengangkat cawan yang berisi anggur. Lalu ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Yang saudaraku melepaskan kita dari semua kutuk. Termasuk kutuk ketakutan. Angkat cawan ini. Demikian juga firman Tuhan berkata, saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih sekali lagi buat bulan yang baru dan minggu yang baru dan hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih karena kami tidak pernah hidup sendiri. Immanuel, penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Karena itu kami jadi berani. Kami berani bukan karena kuat gagah hebat kami. Kami berani karena kami tahu kami tidak pernah sendiri. Dan biarlah kiranya semuanya itu dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberitakan akan Injil kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, ucap syukur. Oh haleluya, terima kasih. Angkat kedua tangan saudara. Saudaraku, biarlah sekali lagi semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun atas hidup saudara, menyertai saudara, menjaga saudara, melindungi saudara daripada yang jahat. Membawa kehidupan saudara untuk berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, minggu baru, bulan baru. Tuhan memberkati. Haleluya.